Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa belajar bareng lagi nih. Masih dalam pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat juga belajarnya ya. Oke, di video kali ini kakak akan bahas mengenai teorema Pythagoras. Apa sih yang akan kita bahas? Yaitu perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Oke, kita langsung aja masuk ke slide yang pertama. Oke, nah yang pertama ini segitiga siku-siku sebenarnya itu memiliki sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa tuh apa sih? Jadi sudut istimewa tuh salah satunya ada 30 dan 60. Selain itu ada juga nanti 45. Jadi ada 0, 30, 45, 60 dan 90. Itu sudut-sudut istimewa. Nah, sudut istimewa sebenarnya nanti akan kalian pelajari lebih lanjut itu di SMA. Nah, kalau sekarang kalian karena belum memenuhi materi prasyarat yaitu trigonometri, jadi kita akan menggunakan perbandingan yang sudah disediakan. Nah, nanti perbandingannya seperti apa? Nanti bisa kalian lihat di buku atau di video ini juga ya. Nah, jadi di sini segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 30 derajat dan 60 derajat itu berasal dari segitiga sama sisi, di mana sisi-sisinya sama panjang dan besar sudutnya sama besar di sini ya. Nah, setelah segitiga sama sisi ini mau kita buat dalam bentuk segitiga siku-siku, otomatis di sini harus dibelah dong, gitu ya. Jadi dibagi 2 sama besar. Nah, otomatis nanti yang 60 derajat ini akan terbagi jadi 30 derajat, 30 derajat. Lalu yang 60 derajat tetap di sini. Karena apa? Karena tidak ikut terpotong. Nah, karena dalam satu segitiga itu 180 derajat, maka di sini di sudut B-nya itu akan akan terbentuk sudut siku-siku. Jadi 60 tambah 30 kan 190 ya. Lalu nanti dikurang dengan 180 dikurang 90 derajat tadi. Maka didapatlah di sini pasti dia siku. Nah, kalau ini kan dia gambarnya seperti ini ya. Nanti kalau kita balik gambarnya seperti ini. Jadi di sini 30 derajat, di sini 60 derajat. Nah, di sini 90 derajat. Lalu nanti di sini di depan 30 derajat itu perbandingannya berapa? Lalu di depan perbandingan yang 90 derajat itu nanti berapa? Jadi berbeda-beda. Kalau di depan 30 derajat ini ke sini situ ya. Itu dia besarnya adalah 1 perbandingannya. Jadi di sini kita tulis 1. Lalu di depan 60 derajat di sini ya. Itu hasilnya adalah akar 3. Sini, nah gitu ya. Jadi di depan 30 derajat tadi 1, kalau di depan 60 derajat nanti akar 3. Sementara untuk yang di depan 90 derajat itu adalah 2, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini kita lihat 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat akan kita dapat 1 banding akar 3 banding 2. Seperti itu ya, semoga dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi 30 derajat dan 60 derajat itu perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Sementara nanti kalau untuk yang sudut istimewa 45 derajat, karena nanti di sini 45 derajat, di sini 90 derajat, nanti ini sisanya. Jadi 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 45 derajat. Dapatlah dia 45 derajat. Nah, sama seperti tadi, hanya saja di sini dia besar sudutnya sama ya, yang 2 sudutnya. Jadi nanti di sini di depan 45 itu 1, di depan 45 juga di sini 1, nanti di depan 90 derajat nanti besarnya adalah akar 2. Jadi nanti perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2.
Seperti itu ya. Nah, ini materinya cukup sampai sini aja. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan panjang AB dan panjang BC. Di sini ya, AB dan BC. Kalau kita lihat dalam segitiga yang ada di gambar ini, dia besar sudut istimewanya 45 derajat. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu di sini perbandingannya. Sebentar. Oke. Nah, di situ kan ada sisi-sisinya ya. Kita tulis dulu sisinya. Di sini ada sisi AB, lalu nanti ada sisi BC dan juga sisi AC ya. Ini agak ke tengah mungkin ya. Oke, gitu. Nah, nanti di depan AB itu adalah sisi di mana di depan 45 derajat yang sebelah atas. Di sini ya. Jadi AB itu akan berhubungan dengan 45 derajat yang atas. Maka nanti di sini kita tulis 45 derajat. Kalian bisa sambil lihat ya cara saya mengetik, karena matematika itu membutuhkan skill tertentu untuk mengetik tulisan seperti ini. Oke, kita menggunakan equation di sini, lalu nanti di sini banding, lalu nanti di sini BC. BC itu kan sebelah sini ya. Itu di depan 45 derajat yang bagian bawah. Jadi kita tulis lagi di sini 45 derajat. Lalu yang AC itu di depan 90 derajat. 90 derajat. Gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau yang 45 derajat tadi dia perbandingannya berapa? Nah, menurut materi sebelumnya ini adalah 1:1 akar 2. Kita copy paste aja ya supaya lebih cepat. Oke, di sini. Oh, nggak ke copy ternyata. Oke, seperti ini. Nah, itu perbandingannya 1:1 akar 2. Sedangkan di soal itu yang diketahui adalah si AC-nya ini ya. Nah, seperti itu. Maka di sini kita tulis lagi. Ini kita ke tengah dikit kali ya. Nah, jadi nanti kita tulis di sini AB-nya apakah sudah diketahui, kan belum ya. Kita tulis lagi AB berarti. Sebentar. Oh, dia gini ya. Ini kita mundurin dulu sebentar. Gini kali. Nah, oke. Nah, lalu di sini kan AB itu kan kita belum mengetahui ya berapa besarnya. Lalu yang BC itu berapa nanti kita lihat. BC juga masih belum tahu ya. Berarti nanti kita tulis di sini BC. Lalu di sini yang AC itu besarnya adalah 20 cm. Berarti di sini 20 cm. Nah, untuk mengerjakan seperti ini kita butuh perbandingan. Maka nanti kita tulis dalam bentuk pecahan. Jadi 1/AB 1/AB sama dengan 1/BC berarti ya. 1/BC. Oke. Lalu sama dengan lagi mana nih? Oke, gitu. Sama dengan lagi dia pakai pecahan lagi, yaitu akar 2/20. Nah, untuk penulisan akar 2 kita pakai radikal. Di sini seperti ini, akar 2/20.
Nah, kita dapat perbandingan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai AB, kita kan tadi pertama di sini tentukan panjang AB. Kita tulis ya, panjang AB. Nah, panjang AB kita bisa pakai perbandingan di atas atau pecahan di atas. Kita copy paste dulu ya. Nah, tapi yang BC-nya kita hapus. Nah, bersisa seperti ini. Jadi nanti kita bisa ini kita simpan di sebelah kiri mungkin ya. Oh, nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Nah, ini bisa ya. Jadi nanti untuk mendapatkan AB kita bisa kali silang. Jadi nanti langsung AB sama dengan berapa? Nanti di sini kita pakai perkalian silang. Jadi 20 dikali 1 lalu per akar 2. Nah, seperti ini. Ini kita perbesar dulu mungkin ya, biar kalian kelihatan. Oke, seperti itu cukup kelihatan ya. Nah, lalu di situ mau dapat nilai AB-nya berarti kita harus kali tadi ya, berarti sisanya atau hasilnya itu adalah 20 per akar 2. 20 per akar 2. Oke, seperti itu. Nah, kalau angka-angka seperti ini di bawahnya ada akar, itu disebutnya belum rasional. Nah, bagaimana caranya untuk membuat dia jadi rasional? Kita kalikan kedua sisi bagian atas dan bawah maksudnya ya. Dikali dengan akar 2 per akar 2. Itu dapat dari mana? Jadi kalau bawahnya nanti akar 2, berarti nanti di sini kita kali dengan akar 2 per akar 2. Nah, seperti itu. Oke. Nanti kalau misalkan dia itu bukan akar 2 misalkan di sini akar 3, berarti nanti di sini akar 3 per akar 3 seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut kebesarannya segini. Oke. Sama dengan berarti nanti hasilnya adalah 20 akar 2. Jadi 20 dikali akar 2, 20 akar 2 gitu ya. 20 akar 2 per akar 2 dikali akar 2 itu kan akar 4 ya. Akar 4 itu berapa? Yaitu 2. Nah, ini kita sederhanakan, 20 di sini kan bisa dibagi dengan 2 ya. Jadi sama dengan 10 akar 2. Jadi jangan akarnya itu dibagi. Kenapa? Karena akarnya itu gak bisa kita bagi dengan 2. Jadi cukup 20-nya aja kita bagi dengan 2. Dapatlah dia panjang AB-nya itu adalah 10 akar 2 cm. Nah, sebenarnya tadi sampai 20 per akar 2 seperti ini juga sudah benar. Tetapi yang paling tepat itu jawabannya adalah 10 akar 2. Oke, nah sekarang kita kerjakan yang untuk panjang BC. Kita tulis di sini aja ya. Oh my god. Ini. Oke, di sini kita tulis panjang BC. Nah, sebenarnya ini panjang BC juga sama ya. Tulisannya nanti kan jadi seperti ini. Bentar. Nah, gini kan ya. Kita paste di sini. Nah, karena dia itu sebenarnya kalau kita lihat sama aja ya di sini ya. Angkanya akar 2 per 20, berarti nanti hasilnya juga pasti sama. Cuma kita nanti hanya perlu mengganti AB dengan BC. Jadi ini masih sama hasilnya. Kita copy paste aja ya. Nah, di sini
Oke, nanti di sini kita tinggal ganti dengan BC. Di sini juga dengan BC. Kenapa kok dikali hasilnya sama? Karena perbandingan antara AB sama BC itu sama di sini, sama-sama perbandingan 1. Otomatis hasilnya juga pasti sama. Seperti itu ya. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, di sini ada tentukan panjang AB dan panjang BC. Ketika di sini 30 derajat, lalu ada keterangan panjang sisi AC-nya adalah 12 akar 3. Oke. Oke, nah di sini pengerjaannya sebenarnya sama aja ya kayak yang tadi. Sebentar. Oh ya udah nih. Oke, kalau di gambar ini nanti kita perbandingannya antara AB banding BC banding AC gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau saya biasakan AC-nya itu di sini kan adalah sisi miring ya. Sisi miring itu selalu saya simpan di sebelah kanan. Gitu ya. Sebenarnya sih nggak masalah ya. Nah, sekarang AB-nya itu di sini AB itu kan di depan 30 derajat ya. Otomatis nanti kita tulis di sini 30 derajat. Lalu banding di depan BC nih. BC kan sebelah sini. Kalau di sini 30 derajat, pasti di sini nanti dia 60 derajat. Oke, berarti nanti BC-nya itu adalah 60 derajat. Bentar. Nah, sedangkan untuk yang AC-nya itu pasti dia 90 derajat. 90 derajat. Oke, kita lihat lagi slide sebelumnya mengenai 30, 60 dan 90. Di sini perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Sama ya seperti perbandingan sebelumnya, dia 1 banding 60 banding 90. Kita copy paste. Lalu di sini kita ketik ulang atau kita paste aja deh gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat di depan. Sebentar, kita rapikan. Satu. Nggak mau ya. Satu. Nih udah. Nah, di AB itu kan di sini masih kosong ya. Berarti di sini kita tulis AB lagi. Lalu banding dengan BC. BC-nya itu juga sama, dia belum ada ya. Berarti kita tulis BC. Lalu banding AC. AC-nya adalah 12 akar 3. 12 radicals di sini 3. Gitu. Nah, sekarang kita kan mau nyari panjang AB dan BC gitu ya. Maka di sini kita bikin perbandingan lagi kayak tadi dalam bentuk pecahan, fraction. Kita fraction, lalu di sini 1 per AB sama dengan 1 per BC. Bentar. 1 per BC lalu sama dengan 2 per 12 akar 3. Jadi sesuai angka-angka yang di sini ya. Gitu. 12 akar 3. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa langsung untuk mencari panjang AB. Jadi nanti langsung aja, AB kan nanti akan bersinggungan dengan ini ya, dengan 2 per 12 akar 3.
Sini. Oke, gini. Nah, nanti kita langsung ini hapus saja. Oke. Nah, nanti di bawahnya tinggal AB sama dengan 12 kali 1 gitu ya. Sama dengan 12 akar 3 dikali 1 kan 12 akar 3 gitu ya. Langsung aja nggak apa-apa, nanti dibagi dengan 2. Nanti hasilnya itu sama dengan 12 bagi 2. Terus dikali akar 3. 12 bagi 2 kan 6 ya. 6 lalu dikali dengan akar 3. Nah, ini adalah panjang AB. Gitu. Oh, sebentar. Ini harusnya di sini BC-nya itu tadi akar 3 ya. Mohon maaf di sini. Kenapa? Karena tadi di sini 1, di sini akar 3, di sini 2. Kita ganti aja ya. Di sini akar 3. Nah, gitu. Oke, sekarang kita cari panjang BC. Panjang BC. Nah, di sini panjang BC kita mulai dari sini sampai sini aja. Nah, dari sini ya. Oke. Kita paste di sini. Nah, otomatis nanti kita bisa mencari BC-nya gitu ya. Jadi BC sama dengan 12 akar 3 dikali akar 3 gitu ya. 12 akar 3 dikali, di sini kalinya kita pakai yang di sini aja. Dikali dengan akar 3 di sini, lalu dibagi 2 gitu. Kayak gini. Lalu di sini kan nanti 12 akar 3 dikali akar 3 gitu ya. Akar 3 dikali akar 3 itu kan akar 9. Akar 9 itu berapa? Oh, 3. Berarti 3 dikali 12. Berarti di sini 12 dikali mana nih? Dikali 3 lalu dibagi 2. Lah, hasilnya berapa nih? Sama dengan 18 cm. Jadi kita dapat panjang AB-nya itu adalah 6 akar 3. Lalu yang panjang BC-nya itu adalah 18. Seperti itu ya. Oke, semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini tentukan panjang AB dan panjang BC. Nah, AB dengan BC, di mana ini yang diketahui besar sudut A-nya itu adalah 45 derajat dan panjang sisi AC-nya itu adalah 10 cm. Kita copy paste aja ya yang tadi di sini. Nanti kita tinggal ubah-ubah sedikit aja. Oke. Copy. Kita paste di sini. Nah, oke. Apakah sudah sesuai? Nanti kita lihat ya. Di sini kan 45 derajatnya itu ada di sudut A. Berarti nanti di sini 45 derajatnya akan berbanding dengan panjang BC. Oh, sama ya. Lalu panjang AB-nya itu kan berarti di sini nanti 45 derajat ya. Di sini berarti di sini juga sama. Lalu panjang AC-nya itu 90 derajat. Di sini akar 2. Oke, udah sama ya. Nah, kita disuruh mencari panjang AB dan BC. AB dan BC. Nanti di sini adalah 10 cm gitu. Nah, kita bisa mencari panjang AB. Panjang AB
menggunakan rumus tadi ya. Ini kita kecilin dulu. Nah, jadi nanti oh iya, tadi perbandingan itunya dulu ya. Perbandingan pecahannya dulu. Ini sama aja kayak tadi ya, berarti kita copy paste juga aja deh yang tadi. Tinggal kita mengganti di sini kan 20 cm ya, nanti kita tinggal ganti aja. Copy paste. Oke. Nah, ini sesuai dengan yang tadi. Oh, sebentar. Ini kenapa ya? Coba. Gini. Nah, seperti ini. Cuma kan tadi di sini 10 cm ya. Di sini masih serupa 1 per AB, 1 per BC, lalu di sini akar 2 per 10 harusnya ya. Kita edit sedikit. Nah, seperti ini. Maka kita dapat nanti di sini panjang AB perbandingannya adalah di sini BC-nya kita hapus. Lalu di sini kita ganti dengan 10. Oke. Jadi nanti AB-nya sama dengan 10 dikali 1 per akar 2 gitu ya. 10 kan kali 1 10 ya. Jadi kita tulis 10 aja di situ, lalu di sini per akar 2. Lalu berarti nanti dikali dengan akar 2 per akar 2, langsung aja nggak apa-apa. Jadi kalian bisa lebih cepat mengerjakannya. Nah, di sini kali akar 2 per akar 2. Akar 2 per akar 2. Nah, nanti kan 10 dikali akar 2 itu sama dengan 10 akar 2. Sini fraction lagi. Di sini 10 akar 2. Lalu di bawahnya akar 2 dikali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Gitu ya. Jadi kalian selain mempelajari Pitagoras juga dihafalkan akar pangkat 2-nya. Jadi kita dapat 5 akar 2. Oke. Nah, karena tadi perbandingannya sama, bisa kita tulis seperti ini. Karena perbandingan panjang AB dengan panjang BC itu sama, AB banding BC sama besar, maka besar BC itu sama dengan 5 akar 2. Gitu deh. 5 akar 2 cm. Di situ ya. Jadi nanti satuannya pun bisa berubah-ubah gitu ya. Bisa sentimeter, bisa inci, bisa juga mungkin kilometer, bisa aja sih sebenarnya gitu ya. Satuannya, yang penting satuannya adalah satuan panjang. Oke, tidak terasa ini sudah hampir setengah jam. Mungkin untuk 2 soal berikutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, lalu di subscribe, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. See you next in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.